Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu dan teman-teman yang saya tingkat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita ribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang alhamdulillah yang mulia ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam terlupa pula kita hancurkan junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang. Dengan kata lain, Islam. Baiklah, saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul Bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sudah sangat jelas sekali bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban beribadah puasa yang dilakukan selama 1 bulan penuh. Nabi Muhammad SAW menerima kewajiban berpuasa pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Pada tahun tersebut, beliau dan para sahabatnya melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Di antara hikmah berpuasa adalah: 1. Agar timbul rasa balas kasihan terhadap kaum fakir miskin, yaitu agar sama-sama merasakan lapar dan dahaga yang sering mereka rasakan setiap harinya. Yang kedua, menyehatkan akal seperti yang dinasihatkan oleh Luqman kepada putranya
kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang menjaga perutnya. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi, di dalam bulan Ramadan ini, kita ramaikan syariat Islam seperti pengajian, tadarusan Al-Quran, dan salat tarawih agar kita mendapatkan pahala-pahala yang tidak terhitung jumlahnya tersebut. Sekian, tidak ada kesalahan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bangsa kita sekitar senang bahagia entah kan sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan dan al-mukarram Al-Ustaz Lukman Hakim MPD, Ustaz Anwar Musanta MPD, selaku Ketua Yayasan dan Pembina Pondok Pesantren Darul Ulum Bahrain. Rekan-rekan rombongan Sapai Ramadan Pondok Pesantren Darul Ulum Bahrain yang saya hormati dan muliakan. Ketua Kepala Dusun Iti Ustaz Ramli Ahmad SPD. Status beliau ini adalah Wakakurikulum. Beliau ini Wakil Kepala Bagian Kurikulum di Madrasah Aliyah Darul Ulum Bahrain. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah sholat tarawih dan jamaah masyarakat itu rahimakumullah. Malam semakin niki yang atas nama rombongan matur tampiasi sebeli ucapan terima kasih kepada jamaah wabil khusus kepada ketua kepala dusun, wabil khusus kepada kepala dusun yang sudah meluangkan waktu untuk menerima kami dalam acara Sapai Ramadan. Beliau berpesan kepada kami, insyaallah Sapai Ramadan ini akan dirangkaikan dengan peringatan nuzulul Quran. Mohon nanti kepada Al-Mukarram untuk mengisi pengajiannya, mohon dirangkaikan dengan nuzulul Quran, bagaimana pentingnya, kapan diturunkan Al-Quran dan lain sebagainya. Itu jadi isi pengajiannya. Semakin niki Bapak Ibu yang akan memperkenalkan rombongan dulu, baru datang ke niki kepala jadi dagangan baru. Misal 4 kali beli kia, pantas ya niki unangan kok. Alasan kok, alasan kesepi niki unangan kok. Juna suara speaker, ini suara speaker tangkap putih. Anu nih musalah hati di kunci ini mau pas ngerti sepi mai kita diam tuh unangan kan. Apalagi speaker lain ada suara kan kan. Pun terbalik ya kebun tuh ada tangi di speaker. Ya Allah, kiri kanan juru juru ada tak kacau ni. Sampai tu sudah sampai speaker kau kena. Nopal bersawah tu apa beli ni soal speaker juga tu unangan. Jadi makin ternyata setelah acara mulai injot menunggu jamaah ini. Alhamdulillah matur tapiasi atas penyambutan permusani. Mudah-mudahan kehadiran permusani, kehadiran tiang di titik niki bersama rombongan, mudah-mudahan makin malam ke-9 malam ke-9 Ramadan, mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah terbaik kita di Allah Subhanahu wa taala.
ayo tekican tuli bareng-bareng berkumpul bareng sedikit tak berkumpul lama waktu saat menghadap Allah Subhanahu wa taala dan surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin perkenalan yuk kelompok ini terima mulai acara yang suruh perkenalan buat kelompok ini. Saat pertama ini paling daya paling kiri Ustaz Al-Mukarram Ustaz Anwar Musada. Beliau ini sekolah laik Abijen Abang Tenggur Haji Musulat Buhari paling kodi paling saya deh ini. Aku cuma kodi ini kapan itu umur kira 37 tahun. Cuma banyak ini kira masih malam umur 11 tahun buat ini Allah beliau luar biasa. Beliau ini sekolahnya di Jakarta dulu di Kiai Haji Syukron Makmum di Jakarta Selatan. Kemudian melanjutkan sekolahnya ke Yaman, ke Yaman. Kemudian melanjutkan sekolah S2 di Universitas Islam Mataram. Kadang-kadang setengah tahun dia selesai S2 itu. Makin beliau di madrasah dipercaya sebagai kepala MI, Madrasah Ibtidaiyah. Kebetulan ini alhamdulillah nului siswa MI kelas 1 maupun kelas 2, alhamdulillah. Syukur, terima kasih dan mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada jemaah itu yang mempercayakan putra putrinya belajar di Madrasah Ibtidaiyah nomor 2. Adalah santri MI, begitu tamat MI sudah menghafal juz 30 juz ke-30 alias juz amma. Jadi mungkin ada yang kelas 6 mungkin sudah selesai, ada beberapa yang sudah selesai menghafal juz ke-30. Mungkin Guru Sami setiap pagi mendengarkan anak-anak kita menghafal. Saya harus mereka mengatakan anak lagi Pak Betul, sehingga pasangan hatimu. Ada yang senangnya isi wali santri, ada yang ketahuan tentang program MT, arah program taktis yang setiap hari dihafalkan anak-anak yang dilafalkan oleh anak-anak yang sudah menghafal. Jadi dari kelas ke-2, 3, 4, 5, 6 itu programnya adalah paling tidak anak-anak begitu tamat MT sudah hafal juz amma. Dan menarik bila jadi sekolah ini KMC yang kedua baik, dan lupa dia ngajak laut kedua anak begitu tadi. Nah, mencobaan. Tapi nak pergi suruh ngaparan juz amma itu madrasah yang kedua. Lemun tertuba kita tu, dia ngajak. Lemun ada oleh tadi pasti kan ini dia ngajak. Soal program memang ini program di Al-Mukarram. Ada yang begitu sejak kecil anak-anak sudah hafal juz amma. Anda lewat besar, wahara jadi modal. Ya subuh, ini sama jok. Subuh lah, ya hafal, buat terpati dan otak. Malah bahasa dengan Arab. Belajar di waktu kecil, bagaimana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Yawin, berbahasa dengan Arab. Jadi memang kelompok ngapa dia agak sulit. Lagu memang kadang-kadang MI suruh ngapa sampai dia mati masih terpatri di otak. Hafal-hafal. Dia pun kepala MI yang bervisi minimal anak-anak tamat MI sudah hafal juz ke-30. Nah, dia di samping itu juga beliau sebagai ketua pondok pesantren. Nah, jadi beliau ini yang mengurusi majelis taklim baik anak-anak sak mondok. Yang menarik santri sak mondok ini kita karena ini sak mondok. Dia nak mondok sekolah dulu ini di sekolah MTS MA lalu mondok negara. Lagu baru ya, ini amat sementara. Nah, saat DJ ini sekolah baik MTS motornya, membawa ya pemondok. Pemondok saya ngasih duit program di pondok khusus untuk membina akhlakul karimah anak-anak. Pergi aku kenal barang ini. Saya ingat mulai pondok, dijajari kelulusan ini terkontrol. Sembahyang salat yejian, macam dengan tawa.
sembahyang terkontrol, gaji terkontrol. Dia muter balik sini tahu dia tahu kontrol. Sembahyang disuruh. Ini balik. Sembahyang dulu. Ini mana kau ni betul muter kontrol dia tahu. Pelatan tak tu parosi udah parosi khusus dia belajar anak korban dia. Tak bawa kaum. Nah jadi memang mondok karena terkontrol sembahyang salat yedinya. Pada kita dia sembahyang kita salat pada yedinya pada lagi dengan sasak ni boleh berdiri doang ni harus berjangka. Saya tak boleh disisa. Lepang, lupa aku di anu bahasa dengan torai. Ulah lepang, kalau kan ulah lepang. Hari ini dengan terasa kemudian pendek. Jadi balik yang menara santri hari ini kelas MTS maupun MA tidak lepas biasa aku sami. Jadi tak punya ini motor orang ini. Anak nangis tapi nangis karena nangis dia nangis kediman dan nak itu atau nangis ketika detik kuat sudah anak dia mati menangis dia selalu anak nangis tu kita anak nangis pada cili harus sekolah ni demikian tamat pada perhatian ini anak kena setelah saya tegangan zina lagu ingat pelatihan hanya selalu nyesel kemudian mondok kita apa makin tak nyesel mudah-mudahan lemah jari karena dia di tuan guru dia sediakan jadi kita di tuan guru menjadi guru dia jadi dia dibuat di tuan guru dia jadi tuan guru juga guru dia jadi kita mudah-mudahan bila sana kena jadi tuan guru lemah yang besar mani sekedar dapat MD ke madrasah kecut kelas untuk perubahan rasa teman-teman masih rapat terbaik lagu siksa perhatian masa depan desa menyesal perhatian jangan tak tahu. Nah berarti kita berharap kita perlu sami masuk jamaah mengetahui jamaah itu alhamdulillah anu fanatik sekolah tapi makin ya hari bisa jadi penerus masa depan pengusaha di jamaah lepas dulu ke sana lepas ada tak emak atau senang bahagia atau doa jadi saya mau bapak dan nangis dia terpatik dia teringat si anak jari berarti ini terus di samping Ustaz Anwar jadi tepara naran Ustaz Lukmanul Hakim bijian apa dan guru paling beli lalu dia pulangan taluk madrasah apa yang tawa selalu paling tawa beli ada ahli bahasa dia salah bahasa sedikit langsung balik dia bijian apa tak paling bawaan terus beliau jadi ketua yayasan di madrasah lalu belian kantor dengan beliau niki anak pemerintah anak Pak Jokowi anak itu beliau mentiang dia parang sih malah Pak Kades mentiang anak pemerintah macam-macam bukan parang belum tahu jatah dia macam-macam berjamin di negara dan undang-undang anak Pak Kades ini anak Pak Kades beliau itu motor alhamdulillah berkat ilmu beliau ini alumni masih lagi madrasah lain ingat beliau lalu dia mondok dia mondok di mana pondok karena pondok macam masih mai burung mami ini ya burung beliau kalian itu anak kerja kali itu kembali ke cetu ayam enggak ada bahasanya burung kita masih burung dua ayam ya dia jadi dua ayam ada pedara kena dua pasang untuk kakak ibu namun kami pasang ibu kayu udah kenal dia jadi mami burung iya sejarah nggak pernah ibu berarti kalau sekedar salah ibu ini bahasa ini banyak kok jadi ingat bahasa lalu langsung berbicara ada aduh jadi jadi mudah ya kemudian beliau niki Ustaz Lukman Hakim
tempat tugasnya di KLU, manggil kami bertugas, masih bertugas dengan baik. Nah, beliau di samping kesibukan beliau masih mengurusi madrasah, mengurusi kita semua, hari pemerintahan berjalan madrasah dengan baik. Kemudian Tiang, maju menambah Tiang kenalan diri Tiang, Tiang Hasanuddin. SK ke Tiang Limran jurusan peternakan ya berjuluk Hasanuddin SPT. Nah, sarjana peternakan lagu Tiang dia kuah duduk BCMP. Nah, dengan SPT dah duduk BCMP dia duduk BCMP. Dia kuah peternak CMP. Niki ada di perusahaan yang CMP ditanya malam pembelian apa yuk kita didik anak-anak tanak dan anak-anak jari. Jadi kiasan binatang itu ke semua makhluk hidup yang ada. Alhamdulillah dia dipercaya di madrasah jadi kepala madrasah aliyah bersama dengan Pak Ramli Ahmad. Beliau ini rekan kerja tangan kanan, mendapat beliau di kelihatan. Itu tekan kiri balik ke sini itu dari perintah balik. Dia ada kelebihan tergantian. Dia tidak kanjar dia susah. Nah, yang perlu ini harus bersosialisasi, bekerja sama, saling menguntungkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Yang betul misalnya udah susah, begitu. Pendidikan di percaya suruh harus kembali. Atau jadi sandal, tapi sandal sih, apa berapa kayu kembali telah beli. Yang perlu kita hidup bersosialisasi bermasyarakat bersama dengan masyarakat. Kemudian sampai kanan Tiang, niki tak ganteng dunia detu niki mulai deti anak sultan niki sultan yang apa sini? Ya sultan lebih anak sultan mulai deti anak sultan beliau. Ya kepada Muhammad Fatim wah jadi kerajaan membuat lain, wah nih juga membuat ini kadus membuat lain lagu. Alhamdulillah tutup dari keadaan jabatan itu tidak melekat selamanya dalam hidup ini. Jabatan itu adalah amanah yang harus kita laksanakan. Biasanya yang kita terima lamun kita harus di masyarakat ya siapa dengan itu bagian dari amanah yang harus kita laksanakan. Kemudian ini seakan-akan ini di Mamari. Dari ini. Dia khatibul rumah anak si Ben kemana Ben anak kan Ben Uar nah Uar dia anak khatibul rumah cuma dia Benita Imam Ridwan nggak ada wasal sih lagu di S2 gitu S1 S2 MTS MA di madrasah tahun mondok tahun terus tahun lanjutan mungkin masuk S2. Anak pemerintah terus kita tamat sekolah takat pemerintah ya pengajaran ini dua sabar warna sabar Lombok Timur sejauh dari lagi bilang dulu di sela-sela kesibukan juga ikut membantu mengajar bahasa Arab di pondok pesantren jadi anak-anak semoga belajar bahasa Arab di New. Kemudian leket teknik ya kenal sedikit arah-arah agama sejarah kadus sedikit. Kemudian Muhammad Husaini ini ketua Karang Taruna Desa Baik. Dia menarik mulai pertandingan, dia kerja dengan berhubungan, lalu bahasa dia Pak Kades, saya ke Tekabulan, dia ketemu tenu. Mengenai kita nani malam takbiran lema arak pawai tingkat desa. Pawai takbiran apa dikata niki dulu apa masjid miniatur masjid. Nah lema dia jadi panitia sambil minggu baru mendaftar dunia lema. Kemudian niki dulu karena aran Ustaz Didi Sofyan anak isi tua Solihi anak itu masuk di kita berapa Solihi mentah aji bayi anu terhamikan Bayang, mentah Bayang. Ya orang memiliki IBB
Kemudian tahun sakit ke bawah, sakit main belum. Ya kepala naran, ayo Rozi. Ini kami berulang, bisa dulu ini. Pak kedale jadi rasanya. Pak dari ayo Rozi masih. Nanti ini anak 2.000. Saya keterangan 2.000. Nara, nanti sebutan Nara mana? Anak ama ketokateng kedawan nih, ama entong. Nah, langsung lah ketahuan. Soal dia kejalan sih, aman tuh. Agak kakek, gak biasa beliau, almarhum. Kalau disebut dia tidak selaku berencana, selaku berencana, sekedar besar berain, serobong pengadang ini ya, selaku berencana, berkadang, nama ibu ya suka ketahu. Nah, niki rombongan, selaku rombongan niki, semua tenaga pengajar di madrasah kami, alhamdulillah sampun sarjana semua. Jadi jangan khawatir, bapak ibu. Saat ngajar hal ini sesuai dengan mata pelajaran, sarjana mata pelajaran, bisa bahasa Arab, sarjana bahasa Arab, matematika, sarjana matematika, bahasa desa, sarjana bahasa desa, ekonomi, sarjana ekonomi, kimia, sarjana kimia, pun tidak mismet. Ada kami memberikan sabda Rasul ini bahasa, berikanlah tanggung jawab pekerjaan kepada ahlinya. Ada betul-betul dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, angkat guru dari pegawai guru sesuai dengan kemampuannya. Yang menjadi kemampuan juga di masalah adik lainnya dulu. Ada sesuai dengan keahliannya. Ada bisa dari Purwosami menurut visi dan misi madrasah kami unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa. Jadi anak-anak atau bidadari Purwosami sekolah di madrasah di membuat ada begitu keluar itu pintar, hebat, lalu di samping kepintarannya itu di dalam hatinya, di dalam otaknya sudah terpatri keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di saat dia nyelingkang, dia pintar, dia nyelingkang. Jangan saya bilang jelom bertaja akhlakul karimah, bilang jelom bertaja dua berbeza, seseolah berbeza kena. Kemudian di madrasah kami ada RA, ada MI, ada MTS, ada MA. Kelebihannya dibandingkan dengan sekolah umum, yaitu kalau madrasah kurikulumnya itu sama dengan kurikulum umum ditambah dengan mata pelajaran agama, 5 mata pelajaran agama. Jadi untuk pelajaran agamanya itu sekitar 10 jam dalam seminggu. Lewat SD, SMP, SMA, ada 2 jam dalam seminggu. Sehingga harapannya anak-anak yang sekolah di agama itu lebih berakhlakul karimah dan masyhur. Maka disebut dengan ya tak kelebihan dengan sekolah di madrasah adalah menciptakan generasi-generasi yang berakhlak mulia. Sehingga enggak antara terbentuk akhlak itu di pondok pesantren, di madrasah. Yang di sekolah umum kan dari sisi mata pelajarannya saja sangat sedikit. Jadi agak sulit lah. Kalau kita lihat alumni pondok pesantren berbeda anak ke masyarakat belum sami sampun tingati. Termasuk orang tamat dari pondok pesantren berbeda anak ketimbang dengan sekolah umum. Mau nyanyi harapan dia tiba Purwosami jamaah. Lemun anak bijaksana Purwosami semakin usia sekolah harus baik wajib sama madrasah membuat atau madrasah sama pesantren Darul Ulum. Ya harapan tiang ini ya. Lalu mudah-mudahan sesuai harapan tiang ini harapan baik pemilik Purwosami. Ada pada bareng-bareng ya bangun desa Purwosami jangan kembali dengan madrasah membuat maju, madrasah membuat sholat. Saya sebut kan, beres-beres dia tuh berai, ini kita tuh membuat ini. Jangan tak sebut itu desa tersebut. Jadi saat sekolah alanu desa yang Purwosami. Lalu berkualitas sekolah desa saat sekolah juga desa yang Purwosami. Satu niki atau tiang lamun alas aku lamun kena sama tikus baru orang untuk dimaafkan. Dan dengan maksud yang ia menyakiti hati Purwosami, dia hanya ingin menyenangkan Purwosami dan kita bersilaturahim, ada nyambung
bulan silaturahim sampai naik sampai mati. Lama terbaik-baik ini pilihan jadi gigi di tengah kesakit sundun. Berbiruan batu-batu di tangga baru mati di mendarat dari tubuh ambil jauh. Ini. Nah, ini pira batu jauh saudara ayah pira dekat tebak tengah bangkat saudara memiliki selaku hujan. Nah, memang gigi atau sebenarnya ada baik itu selaku berakhir gigi. Kalau makin tahu macam setiap kubu yang pun kurang lebih. Iya. Sampai. Aneh memang alasan pemerintah ini mudah-mudahan dalam tata setengah keras pemerintah. Lalu makan itu dia dapat kerja mami. Gitu bagan itu lalu bisa bagan itu saya. Ingatkan dengan ini juga perlu kepatasan juga ya pengolah terlalu bertanggung. Dia pesawat menjelaskan itu, datang gitu. Ya pertama betul kalau gitu, lagi musim hujan dan tanah sampai buru-buru. Sebenarnya itulah kita mengapa. Sabun ini atau dia mohon maaf atas segala kurangnya. Allahumma billahi kami tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Wa qala aydan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadratul Muhtaram Akhil Kabir Al-Ustaz Luqmanul Hakim Hafizahullah wa Hadratul Muhtaram Al-Ustaz Hasanuddin wa Rais Al-Bi'ah Al-Ustaz Ramli Ahmad Al-Iti'i Wasallallahu umrahu fi sihhatin wa afiyah. Amin. Wa jami' al-asatidz wal hadirin wal hadirat as'adakumullah. Pada kesempatan sak mulia niki sila yak barang-barang ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai sehingga yang bermusani sampai makin niki masih dalam keadaan sehat walafiat, mau ke puasa. Alhamdulillah. Bulan puasa semakin niki arak semeton jarin lain barang ke puasa. Kok makin niki kita wangkat terpedai alias orang bejuluan. Yang terbesar ini alhamdulillah masih terjadi si Allah SWT umur belum kesempatan sehingga yang terbesar ini masih mendapatkan nikmat untuk berpuasa. Sekali lagi mari kita ucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillah. Sekeluruhan sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan sebab beliau yang penusani yang mau mengenal apa itu agama, khususnya khusus agama Islam. Bahkan sebagian mazhab mengatakan bahwasanya kira-kira lamun dengan hirup laik gawah di ketahuan aran media, di ketahuan aran dunia luar, dengan akal sehatnya pasti mereka mengenal siapa penciptanya. Lalu terlebih dari ini, sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya diturunkannya diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka girang-girang tanpa baca salat, girang-girang tanpa baca salat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sholli على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها
Selawat niki pasti diterima oleh Allah, baik dalam keadaan berwudu ataupun tidak berwudu, bahkan dengan nilai haid sekalipun kanggo selawat. Dengan haid dengan nilai kanggo selawat. Bedakan dia baca Quran dengan haid dan kanggo. Tegal Quran dan kanggo. Tegal masjid dan kanggo. Kamu selawat kanggo doang. Ya belagu dan kanggo. Ya ndik belagu dan kanggo. Ya bagandeng dan kanggo. Kan kita. Ini keutamaan salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka sekali lagi jangan bersami syukur. Sekali yang belum bersami dijadikan oleh Allah SWT sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Pada sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran tersebut pada malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi Al-Quran ini terturunnya pada malam sangat berkah. Di dalam ayat yang lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatin qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Pirang Lailatul Qadar kesebutan malam lain dalam ayat lain Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan alladzi unzila fihi Quran, di mana dalam bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lamun lai dijejaring ke arah keparangaran masa bahagia. Kira atau bahagia jaga seulang tahun. Begitu juga dengan Al-Quran, ada secara ulang tahunan. Kira tahun ulang tahun, kira tahun keturunan Al-Quran ini. Dari bulan suci Ramadan. Manggilan ini bulan suci Ramadan. Ya tahu turunan Al-Quran. Dia tahu ulang tahun Al-Quran. Saya masa bulan ini dia tahu turunan Al-Quran. Maka silah kalau anda baca Al-Quran. Satunya misal anda teringat, kira anda ingat baca Al-Quran sekali seminggu pas jelo Jumat. Rasa sekali dua jelo, sekali sejelo. Maksudnya mungkin permintaan ada setiap waktu, setiap saat girang-girang terbaca Al-Quran. Girang-girang terbaca Al-Quran. Girang-girang terbaca Al-Quran. Ada menghidupkan kembali, menghidupkan syiar Islam, menghidupkan arwah keulang tahunan Al-Quran. Imam Syafi'i di dalam riwayat ini kalau tidak salah bilang jelu namakan Quran. Bilang jelu sekali namakan Quran, baca apa kalau nggak sejuk. Bilang jelu. Berminta baca oleh kelemak sampai malam pada jam 20. Kamu ini baca doang sejelu dekman kayak tutup kalau nggak sejuk. Baca doang. Imam Syafi'i ini sejelus kan? Nikmat ngajahan, nikmat sembahyang, nikmat pegawai salahinan, permintaan. Subhanallah.
Lai Tamboro, ikan Tamboro ini, akhir ini arah berita. Lai Tamboro ini arah dengan 10 titik pondok pesantren sembahyang tarawih semalam kalau nggak sejus. Kalau nggak sejus semalam. Namun tidak oleh al-hakumut takatur terakhir tempat yada itu krak ini pong ini betis. Coba apa? Jagat rukuk ojok sujud krok. Bareng malam kedua krak. Baru alha. Apalagi kalau nggak sejus. Ukira kira jam dengan ikir Tamboro ini sekitar baru jam mulai setar oleh hingga sembahyang isya sampai menjelang subuh nyawa seperak malik. La ilaha illallah, kekuat dengan bilang ke lu bilang malam nih kira-kira ini kita menuntas balik yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rakaat pertama doang atau rakaat kedua oke enak dengar benar masih biasa. Kebalikan masih ada Jawa masih Jawa doang mana baru sekitar balik jam. Kebalikan kemarin ada Jawa marah dengan sembahyang baru menit 20 rakaat plus dengan witirnya. Kalhan Rossi, Kalhan Marquez doang jatuh dengan 2 kali entah apalagi dapat aja pola. Denara cuma nih, denara dan ketahui enggak mau dengar orang dolim. Amin. Dolim. Amin. Allah bersamaku Allah bersamaku dolim. Amin. Amin. La ilaha illallah. Apa ya koyak lagi Jawa anak tua. Sakali. Tak kebenar penuh. Nah ini hadirin Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengan. Maka Al-Quran ini sebagai petunjuk yang terusan. Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup perbintan hidup dari masyarakat. Nah Al-Quran ini kejelasan isi Al-Quran. Kadang Al-Quran juga kejelasan isi hadis. Ada Al-Quran kejelasan isi Al-Quran. Kadang Al-Quran kejelasan isi hadis. Dari dalam Al-Quran penuh ilmu. Arah setebaran aran nasih, arah mansur, arah zahir, arah muawal, arah takwil, macam-macam arah sama sekarang nanti ya muhkam, arah mutasyabih. Jadi dalam Al-Quran arah pelajaran asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Dalam hadis arah tebaran arah asbabun nuzul. Mungkin hadis bikin keturunan. Tapi Rasulullah mengungkapkan hal ini. Perlu dia pelunggusan pelajari hadis-hadis Al-Quran itu luas bagaikan samudra. Al-Quran itu sampai makin semakin canggih dunia, semakin modern dunia, maka Al-Quran maknanya itu semakin luas. Salah misal nikmat terkaitan makna nikmat ketahuan arti nikmat kalau maksud dengan canggihnya dunia, dengan canggihnya dengan kemodernan, maka jadi alhamdulillah yang perlu kami kejadian Allah Subhanahu wa taala sebagai dengan mengikuti ajaran Al-Quran. Sekali lagi Al-Quran ini adalah pedoman hidup yang berusaha, baik dalam ibadah, dalam muamalah, dalam kegiatan segala sesuatunya.
niki Al-Qur'an. Kemudian hadis baru niki ada tebaran asbabun nuzul. Kemudian akan perlu yang belusami ya pelajari asbabun nuzul. Hadis sandik salah. Misal asbabun nuzulun tekulu tu'a. Berarti mungkin satu aja tahun tekulu. Ini dulu untuk kelas B. Namun kalau oleh kelas B maka salah. Saya katakan dengan marah niki tentu dengan soal pelajari asbabun nuzul. Maranta imam-imam mazhab yang kelulusan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu asbabun nuzul itu wanta ladak seorang imam-imam mazhab niki nanti leotan di bayangan. Lain suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal niki keketuan ya Imam Ahmad tanggung jauh natundik dengan niki ya dirian mazhab lamun apal sekitar 100.000 atau 1000 hadis di mana 1000 hadis di mana lamun 100.000 di mana lamun 1.000 ada sejuta ini badik sejuta hadis badik juga luar biasa. Ini dia ruang hafalan imam-imam 4 mazhab. Seorang imam yang mazhab ilmu tafsir mengetahui, hadis mengetahui, asbabun nuzul, tarik, nahu, syarat, mantik, balaghah, qiyas. Kenapa mengetahui dong? Lai dulu dan doang tahu. Maka yang belum bersami makin alhamdulillah ndek tak nyerang lolah boya buku. Karena kayak kalau orang marahkan kuki niki ndek tak lelah tuja. Saya jari nujak kuki. Dengan sebetulnya pabrik misalnya itu dengan sedeler. Juga tak oleh nyawa kuki, nalat, hingga nalat bau, hingga makan, beli sih, hingga tepi sih, goreng dirawat seperti anak sendiri. Setuja. Ampun jari Dirawat seperti anak sendiri. Tanyai wajar wasolah dari setembulan. Usai minyak putih, saya nalat terlalu kan. Yo pegawaian ibarat pegawaian 4 mazhab itu, imam-imam 4 mazhab itu. Hukum benih berdasar ini datang kita karena terinam. Alhamdulillah. Masih yang ternyata terjadi anu molah terjadi mati nipi anu molah. Jadi dendek saya repot diri. Jadi apa ya sih untuk belajar silahkan lagu dendek saya sanggup. Imam Syafi'i saja mengatakan ini syahri litanki ulumi ala duli. Oke lo saya pokoknya singkatnya bilang malam bahasa Imam Syafi'i bilang malam tidak ketinduk tiram aku isi pemutolaah isi pemaja dagang soal apa maja tuh mau datang itu bilang malam bakapungan apa mengkapung sibuk apa mengkapung dalam apa mengkapung dinongnya nenda Amun Imam Syafi'i ini berbahasa suara kertas itu alat tuli lebih bagus lebih merdu daripada suara nyanyian Ayu Ting Ting. Nyanyian vokalis kuno merdu suara kertas sedikit lebih merdu. Iya entah badan aku kandas kamu ini macam ini tak mungkin sama. Tidak mungkin sama. Dari hati yang digunakan oleh Allah SWT. Al-Quran ini adalah bahar, adalah samudra luas sekali.
Maka dari itu perlu tiang permusani memahami Al-Quran dengan baik. Perlu memahami Al-Quran sebagaimana pemahaman dengan ulama-ulama kita salafus saleh. Dendek tafsiran Al-Quran sesuai kanja pemahaman kita. Kemudian saya Al-Quran itu pertama bahasa Arab. Al-Quran ini adalah barometer dari segala ilmu pengetahuan. Ya dari penggaris. Ini adalah Al-Quran. Itu doang tahu bahasa Arab. Nahu kita tahu. Sorok askecek. Balago, abaran balago. Mantik, apalagi yang mantik ya tepan-tepan jangan dia. Aku ini ulama-ulama yang belum sanggup apa doang yang boleh ikuti pemahaman makna-makna Al-Quran sesuai saja pemahaman ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi tiang berurusan. Ada di kanan bahasan Al-Quran harus kanan tiang berurusan melangkah. Ada di kiri bahasan Al-Quran harus tiang berurusan ada kiri. Dendek kebalikan berhenti. Kesuruh ke bersekat, tidak boleh bersekat. Kesuruh ke sembahyang, abot. Berarti dengan itu endek jarian panutan Al-Quran sebagai panutan. Lalu Al-Quran ini harus dijadikan sebagai panutan. Ada yang disuruh sembahyang. Ada yang disuruh beraja. Ada yang tidak main ketawa, disuruh berketua menjadi dengan saya katakan fasalu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada yang arah berdua harta lebih disuruh ke zakat. Zakat ini luar biasa. Ini yang berkurang harta dengan zakat. Ini niat telang harta dengan zakat. Ini niat rugi, ini niat tenggelam harta dengan zakat. Jadi lamun harta benda yang pengusani arah syukur layak cerita. Dengan dalam hadis ini dikatakan bahwasanya harta kezakatan ini niat tenggelam. Ini terbakar. Ada cerita toko pedagang datang dari Yaman, itulah ke Yaman. Jadi kan mungkin kalau tidak salah di Asia ini jangan atau Indonesia kalau tidak salah. Terus memang kabar macam sebutan kunde, jadi rangkul itu kata, maka zakat profesi, zakat pegawai. Mulai dengan anak aku makin ini cara kontemporer zakat pegawai pun harus ada zakat, ada gaji sesuai kajian esok zakat, berdaya mobil kereta zakat, berdaya misal sampai itu deman sampai 20 deman. Iya, jadi itu yang sampai aku kesempatan. Tolong dasa sampai. Saya beri tolong dasa sampai lagi. Kandang ini semai. Kamu beri tolong dasa deman, tolong dasa deman. Patang dasa bimbi baru narak zakat. Berarti zakat ini ada sekecil sebenarnya. Ada untuk penuh yang pun arah wajib berzakat. Mati dengan duit. Berzakat. Ada yang hadirat. Baru ini hadis Rasulullah sebaik yang bermusan adalah dengan belajar Al-Quran. Dengan sangat Al-Quran adalah sebaik-baiknya dengan. Lalu harus keperhatian. Saya tahu belajar kanan niki. Ambil tahu belajar niki. Apakah lembaga niki adalah dengan bersanadkan kepada Rasulullah atau terputus di tengah jalan? Jadi sampai karena rayuan hanya menghafal Al-Quran, maka sangat perhatian. Maka akidah perhatian.
Maka penting yang permusami sebagai dengan toa niki harus menyekolahkan, memondokkan, memasukkan tiang anak tiang permusami untuk lembaga-lembaga lamun boya rumah-rumah tahfidz atau lembaga-lembaga searah tahfidz Al-Quran harus juga yang bersanakan berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali saya oleh zaman Rasulullah zaman Rasulullah saja saya parang dengan Khawarij. Dengan Khawarij ini meri sampai mati. Ndek kena Khawarij ini. Lalu dengan Khawarij ini anu birang-birang rugen. Kendeng isin sujud. Anu sholat enggak sembahyang. Anu pasih mending ngaji. Penghafal Al-Quran. Lalu menurut bahasa Rasulullah SAW ini mereka hafal saja Al-Quran lagu ndek sampai tenggorokan. Ndek masuk ojok hati. Seorang penghafal Al-Quran rahmatan lil alamin, penyejuk bagi semuanya, penyejuk bagi alam semesta. Kalau mengarah dengan penghafal Al-Quran sebagai penghina, sebagai dengan memprovokasi kena itu bukan maksud daripada Al-Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Niki Khawarij zaman Rasulullah, zaman setelah Rasulullah ada. Apalagi nanti keturunannya sampai sekarang berkembang dia. Ya ampun, salah satu ulama sekarang, ulama muda Buya Ar-Razi mengatakan bahwasanya hati-hati memasukkan anak ke lembaga-lembaga tahfidz. Hati-hati memasukkan anak di rumah-rumah tahfidz karena rumah-rumah tahfidz sudah kemasukan oleh paham-paham Khawarij. Maka dari ini sebagai dengan toa harus pandai-pandai menyekolahkan anak, harus pandai-pandai memasukkan anak. Mungkin kalau sekolah sebagus tentu marah saja yang berusaha nilai pondok pesantren Darul Ulum atau pondok pesantren sak lainnya sak berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagai akhir, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dengan perayaan Hari Raya Nuzulul Quran, Hari Raya peringatan Nuzulul Quran ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran, juga mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari.